Sebuah video viral memperlihatkan perseteruan antara konten kreator asal Medan, Rahmat Hidayat atau yang akrab disapa Aleh, dengan seorang pria di RSUD Pirngadi Medan pada Jumat malam 4 April 2025. Dalam unggahan di media sosialnya, Aleh menuduh pria tersebut melakukan kekerasan fisik, merampas ponselnya dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada istrinya. Ia menyatakan akan melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dan meminta dukungan dari para followersnya. Pria yang terlibat cekcok dengan Aleh diketahui bernama Helmi, warga Medan Perjuangan. Ia mengaku datang ke RS Pirngadi untuk menjenguk kakaknya yang habis menjalani operasi akibat kecelakaan kerja. Saat hendak pulang, Helmi melihat sekelompok orang termasuk Aleh membuat konten sambil melontarkan kata-kata kasar kepada perawat di IGD. Menurutnya, ketika ditegur, kelompok tersebut justru semakin memancing keributan, bahkan memanggil rekan-rekannya dan memprovokasi dengan kata-kata kasar. Aleh kemudian mengunggah video narasi bahwa dirinya menjadi korban penganiayaan. Pihak RS Pirngadi pun memberikan klarifikasi melalui Kepala Bagian Hukum dan Humas Gibson Girsang. Ia menjelaskan bahwa kejadian bermula saat Aleh dan rombongannya datang untuk menjenguk pasien ODGJ korban tabrak lari yang dirawat di ICU lantai 4. Namun mereka memaksa masuk tanpa izin resmi. Gibson menegaskan bahwa rumah sakit menjunjung tinggi kerahasiaan pasien dan hanya keluarga terdekat yang diizinkan menjenguk. Ia juga membantah adanya kekerasan dari pihak keamanan rumah sakit. Menurutnya, keributan terjadi karena keluarga pasien lain merasa terganggu dan mencoba melerai, bukan untuk melakukan kekerasan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dari kasus Bang Aleh, kita tahu bahwa seemosi-emosinya kita jangan main fisik, apalagi sampai mencekek leher. Wah, kronologinya kan sebenarnya cuman ingin jenguk ya, tapi follow upnya salah, sana sini. Entah orang yang mau dijenguknya ini gak ada atau gimana, terus tiba-tiba diserang, terus ada beberapa oknum yang nyerang Bang Aleh juga. Logiknya gini, kalau misalkan ada orangnya nih yang mau dijenguk, ODGJ ya udah tinggal dijenguk aja gitu, selesai anjir. Gak usah ribut-ribut, gak usah main cekek, gak usah rame-rame kayak gitu. Ujung-ujungnya sekarang dilaporin kan. Semangat Bang Aleh. Buat netizen komennya jangan suruh botakin mulu anjir. Untuk kalian seluruh rumah sakit dan klinik yang ada di Medan, minta tolong jangan kalian lawan orang ini. Aleh, tahun lalu dia bawa Rames ke kliniknya tutup. Bisa pula orang klinik yang ngomong, siapa yang mau bayar ini, siapa yang bayar ini. Nggak tahu dia yang bawa Aleh. Tutuplah jadinya, klarifikasi tutup. Selesai kau klinik. Jadi tempel ban kau sekarang kan. Dan tahun ini Ale bentrok sama rumah sakit Pirngadi. Kok bisa? Karena ada salah satu keluarga pasien yang nelepon Ale supaya datang mengunjungi pasien ODGJ yang dirawat di sana. Setelah sampai di sana, pelayanannya kurang sehingga terjadi keributan-keributan yang tidak diinginkan. Dan bentuk klarifikasi dari pihak rumah sakit bilangnya kayak gini, macam mana lah nggak ribut pulanya, pelayanan kalian terlalu minim. Udah aku bilang jangan kalian lawan, udah viral kayak gini bingung kalian kan. Memang kami tahu namanya itu rumah sakit, tapi jangan pengurus-pengurusnya juga sakit jiwanya. Kalau kalian nggak siap buka rumah sakit, mending kalian buka rumah makan. Biar makan orang situ semua, nggak emosi bawaannya. Kalian pasti udah pada tahu Aleh kan, konten kreator Medan yang suka ngebantu ODGJ. Kali ini Aleh datang ke Polrestabes Medan bukan buat ngegundulin apalagi mandiin bapak polisi di sana. Dia datang buat melapor karena dia habis dapat intimidasi dari beberapa oknum di salah satu rumah sakit Medan. Jadi kalau dari kronologi sementara dari pihak Aleh ini habis ngebantu bapak ODGJ korban tabrak lari. Nah, awalnya bapak ODGJ korban tabrak lari ini dibawa ke rumah sakit
Mitra Sejati Medan. Cuma karena Dinsos ini kerjasamanya sama Rumah Sakit Pringadi, dipindahlah Bapak ODGJ ini dari Rumah Sakit Mitra Sejati ke Rumah Sakit Pringadi Medan. Nah, setelah itu ada pihak yang menghubungi Aleh yang mengaku bahwa mereka ini adalah pihak keluarga dari Bapak ODGJ tersebut. Nah, setelah itu Aleh dan pihak keluarga datanglah ke rumah sakit tersebut ya untuk menjenguk atau menjemput Bapak ODGJ ini, gitulah istilahnya. Nah, awalnya mereka datang baik-baik ke pusat informasi menanyakan keberadaan Bapak ODGJ ini. Diarahkanlah mereka ke ICU lantai 4 ya. Dan sesampainya di sana ternyata Bapak ODGJ ini tuh nggak ada. Akhirnya mereka turun lagi. Dan menurut info dari kronologi pihak Aleh ya, setelah mereka turun ini ada beberapa suster yang nyamperin dan ada beberapa oknum juga yang istilahnya tuh ngajak Aleh ribut dan bikin keadaan di situ tuh jadi ricuh gitu. Nah, berikut cuplikan dari kejadian tersebut nih. Nah, seperti yang kalian dengar tadi ya, dalam live-nya Aleh bilang dia dicekek. Dan Aleh juga ada nunjukin juga ya kalau tangannya tuh lecet-lecet kayak luka-luka gitu. Efek dari kericuan ini. Cuma yang jadi pertanyaan besar di sini adalah ya, di mana Bapak ODGJ itu sekarang berada gitu loh. Tapi selain itu gue juga menanyakan juga gitu. Aleh nanya, mas-mas yang nyekek dia tuh siapa? Mas-mas itu nanya Aleh siapa? Mereka saling menanya, lu siapa? Lu siapa? Lu siapa? Yang paling gue pertanyakan, gue ini siapa? Ini gue siapa? Gue di mana sekarang gitu? Gue jadi bingung. Jadi pokoknya gitulah guys ya kronologinya. Jadi kita doakan aja yang terbaik dan sambil kita pantau kelanjutan kasusnya ini bakal kayak gimana. Rumah Sakit Pringadi viral lagi boy baru-baru ini. Kali ini konten kreator dari Medan, ya Aleh, yang keriting-keriting itu. Jadi Aleh ini kan nolong orang ODGJ, dibawalah ke Rumah Sakit Pringadi. Dan pihak keluarganya udah nelpon sama si Aleh ini mau dijemput lah ODGJ tadi. Tapi tau-taunya nggak ada orang ODGJ tadi itu di rumah sakit. Kemana dibawa rumah sakit coba? Bukan sekali dua kali kejadian viral-viral kayak gini di rumah sakit itu. Betul, aku juga udah ada pernah ngalamin pahit lah di rumah sakit itu. Makanya kalau sakit nggak mau aku ke situ. Biarlah sakit parah kayak mana pun dah, tahankan juga. Tolonglah pihak rumah sakit, kemana kentara ODGJ yang ditabrak lari sama orang itu? Kasihkan kenapa, biar dipulangkan ke rumah orang tuanya atau ke rumah keluarganya ya kan? Capek kali lah. Kalaulah memang si Aleh yang salah karena dia datangnya di luar dari jam besuk, seharusnya oknum keamanan di rumah sakit itu menegurnya dengan cara baik-baik. Gak perlu sampai emosi kayak gitu bro. Ada cara penyampaian itu supaya diterima sama keluarga pasien yang ngejenguk tadi ini. Gak perlu pakai marah-marah boy ya kan. Jangan karena kita itu keamanan tapi kita malah ya kayak gitulah. Ya kan kalian bisa nengok lah videonya dicekek kayak gitu ya kan. Kadang-kadang awak bilangnya susah juga ya kan. Ya kalau untuk si Aleh pun kalau bisa jangan terlalu emosi kali lah kayak gitu ya kan. Kalau memang mau jenguk orang sakit itu ya udah sesuai jam jenguknya aja ya kan. Tapi pun ya namanya orang lagi ya merasa bertanggung jawab atas ODGJ yang ditabrak itu ya pasti dia ya lebih power lah ya kan. Oke lah ya. Salam dari konten sebelah. Ada apa sih dengan rumah sakit di Pringadi Medan? Ini kesekian kalinya viral. Dan baru-baru ini viral kembali karena berseteru dengan seorang konten kreator yaitu Aleh. Jadi si Aleh ini guys membawa seorang pasien ODGJ karena kecelakaan ke rumah sakit di Pringadi. Jadi guys si Aleh ini menghubungi pihak keluarga ODGJ ini untuk menjenguk ya. Dan mereka sudah sampai di rumah sakit. Tapi setelah mereka sampai di rumah sakit namun tidak dibolehkan untuk bisa ketemu ODGJ-nya tersebut. Kemudian pada saat itu terjadi cekcok antara si Aleh dengan pihak security ya. Dan si Aleh ini dicekik oleh si security tersebut. Maksud gua, seemosi-emosinya lu kenapa mesti lu ngeceki lehernya? Karena lu kerja di bidang jasa lo. Harusnya lu sudah tahu tugas lu itu apa sebagai pengamanan di situ. Dan kenapa lu yang malah menjadi menyerang si Alehnya gitu. Jujur gue dukung banget langkah yang diambil oleh Aleh ini untuk melaporkan security tersebut ya. Karena ini sudah di luar dari peraturan yang ada menurut gua. Kalau deh rumah sakit itu memberikan briefing yang baik kepada orang-orang yang kerja di situ. Karena kalau udah kejadian kayak gini yang namanya jelek ya pasti rumah sakitnya guys. Jadi kalau kalian masih belum bisa paham yang kubilang, yang bilang lagi sekarang ya dikasih makan ODGJ-nya itu, mulutmu, muncungmu ya,
Aku jadikan juga kau pasien aku lama-lama. Sinilah aku rawat kau jadi pasien aku, pasien ODGJ kau. Biar tahu kau kalau dikasih makan atau enggak. Kau tanya, ini kan aku libur aja ya. Besok aku masuk, biar ku wawancara ODGJ yang di ruangan aku tuh. Kalian jangan mau dibodoh-bodohin konten kreator. Jangan mau kalian dibodoh-bodohin. Ada yang betulnya, ada yang enggaknya. Semua kadang ada gimmicknya. Jadi kalian itu jangan mau termakan. HP kalian HP canggih, HP pintar, smartphone, tapi kalian nggak smart. Gimana kayak gitu? Dikasih tahu peraturan, banyak lagi kalian bilang, kenapa nggak begini, kenapa nggak gitu. Kalau nggak ngotot dia itu nggak akan keras orang. Karena mempertahankan peraturan lah, makanya bisa terjadi kayak gitu. Dan sebenarnya keluarga pasien yang lain pun udah terganggu. Boleh kalian bela-bela Skribo itu, boleh. Tapi kan kalau aku bilang pasien ODGJ itu dirawat, dikasih makan, kalian bilang enggak, aku tersinggung karena aku yang merawat ODGJ-nya. Kalau kalian merasa, alah banyak kali cerita muka, kalau kalian bilang, udah datang kau ke sini, jadi pasienku kau, kurawat kau, jadi pasien ODGJ kau, biar tahu. Karena pikiran ODGJ kayak gitu, ngeyel. Cukup begal aja yang banyak di Medan ini, jangan banyak orang bebal. Dikasih tahu ya, terima kalau salah, bukan cari lagi pembelaan. Allah kah. Yang enggak, yang ianya kalian aja yang nggak tahu, sok tahu. Main pun kalian ke nengok ODGJ itu pun nggak pernah, ngasih apa-apapun untuk ODGJ itu pun nggak pernah, tapi kalian sok ngata-ngatain. Aku nggak terima karena aku merawat ODGJ. Jadi tolonglah ya, smart lah kalian ya, smart. Boleh bela Skribo dan dukung dia, lapor ya lapor, nggak apa-apa. Lain kita takut karena dia pun juga menyalahi aturan kok. Jangan kalian bangga-banggakan kali, habis itu nanti kalian terdiam. Kalian nggak tahu dosa kalian yang kalian ucapkan itu berapa. Siapa yang bisa bilang ODGJ di tempat kami nggak dirawat? Siapa bilang? Banyak yang bilang pasien itu dilepas. Mana? Tunjukkan. Jangan cuma ngomong kalian. Tahu ngomong di akun buzzer, akun bodong. Allah, mengecut kalian.